Peluit panjang berbunyi. Di satu sisi lapangan, para pemain dan fans Cape Verde berpelukan, melompat, merayakan sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, para pemain Spanyol hanya berdiri diam. Tidak ada ekspresi marah. Tidak ada keributan. Tapi wajah mereka menunjukkan satu hal yang sama, kebingungan. Karena beberapa jam sebelumnya, pertandingan ini terlihat seperti salah satu laga yang paling mudah ditebak di Piala Dunia tahun 2026. Spanyol datang sebagai favorit juara. Cape Verde datang sebagai debutan. Di atas kertas, jarak antara kedua tim ini terlihat sangat jauh. Namun 90 menit kemudian, justru tim favorit yang terlihat kehilangan jawaban. Dan semakin pertandingan itu dianalisis, semakin muncul pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana mungkin tim yang menguasai pertandingan hampir sepanjang malam justru gagal terlihat berbahaya? Dan faktor apakah yang menyebabkan hasil ini bisa terjadi? Perlu diingat, beberapa minggu sebelum Piala Dunia tahun 2026, Spanyol dianggap sebagai salah satu favorit juara. Mereka datang sebagai juara Eropa dengan skuad muda berbakat dan permainan yang semakin matang. Lalu dengan skuad semewah itu dan gelar juara yang menambah kengerian tim ini, kenapa justru hasil imbang yang didapat? Nama pertama tentu saja mengarah kepada kiper Cape Verde. Sulit mengabaikan pengaruhnya dalam pertandingan ini. Saat Spanyol akhirnya berhasil menciptakan peluang berbahaya, ia selalu berada di posisi yang tepat untuk menggagalkannya. Beberapa penyelamatannya bahkan bisa dibilang menjadi pembeda antara 1 poin dan 3 poin. Namun ada masalah dengan teori tersebut. Jika hasil imbang ini hanya disebabkan oleh penampilan luar biasa sang kiper, mengapa Spanyol tidak mampu menciptakan lebih banyak peluang bersih? Dan disitulah nama kedua mulai muncul. Lini serang Spanyol. Meski mendominasi penguasaan bola, mereka tidak selalu mampu mengubah dominasi itu menjadi ancaman nyata. Terlalu banyak serangan yang berakhir tanpa tembakan. Terlalu banyak momen yang berakhir dengan keputusan yang kurang tepat. Tetapi bahkan itu belum tentu menjelaskan semuanya. Karena sebagian pengamat justru menyoroti sosok di pinggir lapangan. Pelatih Spanyol. Menurut mereka, ketika pertandingan mulai berjalan tidak sesuai rencana, Spanyol terlihat lambat beradaptasi. Mereka tetap memainkan pola yang sama meskipun Cape Verde sudah menemukan cara untuk meredamnya. Dan semakin lama pertandingan berlangsung, semakin nyaman Cape Verde menghadapi tekanan tersebut. Jadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah ini malam luar biasa seorang kiper? Apakah para pemain Spanyol gagal tampil sesuai ekspektasi? Atau justru masalahnya berasal dari keputusan taktis yang tidak berjalan efektif? Namun satu hal yang pasti, Cape Verde berhasil memaksa salah satu favorit juara dunia mempertanyakan dirinya sendiri, bahkan sejak pertandingan pertama. Dan itu mungkin menjadi pesan terbesar dari hasil imbang yang mengejutkan ini.